Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu sayyidina ala rasulillah. Sayyidina Muhammadin ya Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Al-Badu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allah Ta'ala Al-Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aksiru simulasatul ya'mul maut. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa, Ketua DPD, Pengurus dan anggotanya Desa Padang Merbau. Yang saya hormati Saudara Pengurus Masjid Imam dan Harim Nabi setempat, para bapak, para ibu, tokoh agama, tokoh adat, dan pandai, tokoh masyarakat, wakil khusus keluarga dan keluarga besar ahli musibah. Dalam suasana duka yang sangat dalam pada malam hari ini, selaku hamba yang baik, tak tentunya kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak itu umat menerima Tuhan. Kita mendapatkan menghitung nikmat-nikmat Allah, walaupun kita terjadikan raturan sebagai pena air laut sebagai tinta. Karena kita selaku hamba yang lemah ini senantiasa bersyukur kepada apa yang kita terima. Malam ini kita merasakan duka yang sangat dalam atas meninggalnya salah satu adik kakak adik yang sangat kita cintai, yaitu almarhumah Desi Herawati binti Kurni ya, yang alhamdulillah arti kifayahnya telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan syariat Islam. Malam ini Bapak Ibu sekalian, Muslim dengan Muslim lainnya hendaknya senantiasa mendoakan. Kita mendoakan almarhumah, semoga seluruh dosa-dosa almarhumah ketika di dunia, kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat mengampuni. Amin. 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 Dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga seluruh amaliyah almarhumah, baik yang besar, yang kecil, yang sengaja ataupun yang tidak, yang sembunyi ataupun yang nyata, kiranya dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita mengharapkan kepada keluarga yang ditinggalkan, seorang suami tercinta almarhumah, juga yang anak, hendaknya mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita manusia jadi Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu tumbuh-tumbuhan, hewan, ikan dan lain sebagainya yang bernyawa, kalau sampai masanya maka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kita sebagai manusia. Kita mengharapkan kepada keluarga yang ditinggalkan almarhumah tetap sabar. Definisi sabar ini Bapak Ibu sekalian, menahan apa yang ditahan dari mulut kita agar tidak mengucapkan hal yang dilarang.
termasuk tangan kidau kanan, keping kidau kanan, bahkan hati dan pikiran senantiasa bersabar. Nabi Muhammad SAW seorang yang suci, Bapak Ibu sekalian, ketika dia di rumah, dia ke masjid, karena rumah di Arab itu tinggi, dinudai oleh dunia Quraisy, Dayo. Apa kata Rasul? Alhamdulillah. Pagi ulang lagi berjalan di rumah Quraisy itu, ditengadahkan dari Nabi kita Muhammad SAW, dinudai lagi. Mengucap Alhamdulillah. Pasal yang ketiga, ulang lagi juga jalan gitu. Ditengadah ke Dayo, dinudai lagi. Apa kata Nabi kita? Alhamdulillah. Kira-kira kalau kita Bapak Ibu sekalian, dia turun kalau melalang, kedua kita akan mau. Nolak saya tegas. Ada kemudian berjalan di rumah atau kembali baik. Hari keempat Bapak Ibu sekalian, ngulang lagi berjalan. Di tengah ada kedainya ke tua. Nah, aku dimulai daya aku dimulang-mulai aku lagi ini. Kata Rasul. Rupanya Bapak Ibu sekalian, orang yang meludahi tadi, mati. Bukan sangat. Jadi orang yang pertama yang menjenguk mendatangi yang meludahi tadi adalah Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan dia mengucapkan syahadat. Asal kalau kita belum ketahui, nama kita pergi dah mau, bukan lemak dulu dahi-dahi, nama tua. Begitulah kesabaran Nabi kita Muhammad SAW, Bapak Ibu sekalian, telah sukses berhasil atas ujian-ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Pernah juga di Madinah, di Taif, di daerah Taif. Di mana pada Taif itu? Ya di Madinah telah kita tahu. Dibutuh dengan batu sehingga dia pecah berdarah. Apa kata Rasul? Dia tidak apa ini? Itu balas. Datang Jibril ya Muhammad. Kalau kapan tak Jabal Uhud yang besar itu, bukit Uhud itu, aku angkat, aku timpakan kepada mereka. Apa kata Rasul? Jangan ya Jibril didoakan. Artinya dibalas, bahkan Bapak Ibu sekalian dia mendoakan orang yang menzalimi dirinya. Ya. Inilah akhlak Nabi Muhammad SAW. Jadi para keluarga yang ditinggalkan almarhumah, sabar, ikhlas, melepaskan almarhumah, ridho kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dalam kehidupan sehari-hari dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat dan salam dan tentunya tersampaikan kepada Habibullah, kekasih Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada 14 abad yang lalu, tepatnya di kota Mekah, Jazirah Arabia, telah berjuang menanamkan akidah, akhlak, dan muamalah pada kita selaku umatnya, tidak hanya dalam hidup dan kehidupan kita yang sangat sementara ini, untuk berusaha mempedomani, menghayati, dan mengamalkan daripada sunnah-sunnahnya dalam kehidupan kita sehari-hari secara tahap demi tahap. Dan rasa cinta keinginan kita untuk mengharapkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW, maka perbanyaklah kita dalam keadaan duduk, berdiri, berjalan, dan baca sholawat. Yang kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka baca sholawat pada Bismillahirrahmanirrahim, ada sejarahnya Bapak Ibu sekalian. Pernah Nabi Musa AS
dalam tidurnya bermimpi dapat 4 ekor burung, tapi 4 ekor burung itu hidup berpala. Kira burung dia ini berpala. Ya bukan burung, ini berpala. Apa kata Allah ya Musa? Maka kamu bermimpi dapat 4 ekor burung yang di berpala itu, karena ketika kamu baca selawat pada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita merawali itu baca selawat. Batak motor, hidupkan bangku kita berselawat. Yang sebelah kanan ngegas, belah kiri zikir. Jari kita ini 3 buku lo. 3 kali 5, 15. 6 kali di 90. Ditambah 10, 100. Dah 100 dah sampai ke Elaka. Ya Elaka sampai ke ini rendah panjang bisa dah 110. Sampai ke mana? 1000. Murah. Itu juga baca 1. Ini tanda ingat kita kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Para malaikatnya Allah Subhanahu Wa Taala ada 4 malaikat bersaksi pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hai Muhammad, kata malaikat Jibril, apabila umatmu setiap hari membaca selawat 10 kali baik, maka aku akan menuntun dia sampai ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Luar biasa. Walaupun orang masuk surga itu bisa kan? Tahu. Dituntun Bapak Ibu sekalian, dipermudah ya jalannya. Tadi kita ini keluar penganan pun hidau. Nahan katanya terus. Kasih pampar kali itu lurus sampai hidau. Lurus terkira itu tak. Itu sudah malaikat Jibril masuk sampai ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena kemudian ada orang itu membaca selawat kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat yang kedua lebih hebat lagi. Malaikat Mikail. Hai Muhammad, apabila umat membaca 10 kali selawat setiap hari, maka aku Mikail dia berakhir keluar tidak sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kebangkit pada aku sebelum Allah mengampuni itu daripada dosa semua itu yang baca selawat. Luar biasa. Jadi keluar kita lama kah? Sebulan dia sujud. Kita 2 bulan. Minta nanti palanya itu sebelum Allah mengampuni dosa orang itu sehingga dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat ketiga, malaikat Israfil. Kalau umatmu, hai Muhammad, membaca selawat 10 kali, maka aku Israfil akan menunjuk minuman yang berakhir keluar di telaga-Mu ya Muhammad. Jadi telaga ini bukan di telaga kita. Telaga kita ini belakang pada segala macam capak ke situ. Ke telaga, itu telaga, kolam. Apabila kita nak minum air itu, yang awasnya dia awas lagi, yang lapar dia tak lapar lagi. Ya. Dan telaga itu ada dinamakan telaga musibah. Telaga musibah itu akan diberikan minuman itu kepada orang yang sabar ketika ditimpa musibah, termasuk kematian. Ya. Lalu kalau malaikat yang keempat atau sekalian malaikat Israel, hai Muhammad, apabila umatmu membaca 10 kali selawat setiap hari, maka aku Israel akan mencabut nyawanya kena dengan santun, dengan ramah tamah, seperti aku mencabut orang-orang yang mati syahid, seperti aku mencabut orang-orang yang para anbiya, para syuhada. Ya. Itu kemuliaan. Ini cuma 10 Bapak Ibu sekalian. Jadi artinya udin kita sembahyang
10 kali setengah menit situ. Jadi kalau 50 kali sekitar, kalau 5 menit paling banyak 5 menit. Jadi artinya dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya paling dikit 50 kali. Kali 5, 250. Ini artinya Bapak Ibu sekalian, kemudian Nabi Muhammad SAW yang akan menjadi ketua panitia yang berakhir. Ya, kalau kita ini ketua kerja, kira-kira itu, harus jenang, harus segala macam, jadi muka sampai belakang. Dia akan menentukan, ya, keselamatan seorang manusia. Dia yang berakhir adalah Muhammad. Yang mana Cina, dia Muslim atau Nasrani? Bukan. Inna bil akhir yaumil qiyamah Quran muhajarun min asarin wudu, kata Rasul. Sesungguhnya umatku di akhir kelon akan ditandai bekas-bekas air wudhu di dahinya, di tangannya, keningnya kidau kanan, keting kidau kanan. Nampak? Oh ini mana bu? Ini bukan ini bukti tu. Mana bu? Akan mudah. Bapak Ibu sekalian, jamaah tahiyah dan tasmiyah rahimakumullah. Almarhumah meninggal di malam ya, sekitar jam 6:30, 8 ya, di rumah sakit tadi ya, rumah sakit Selubar. Ini merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu Wa Taala Bapak Ibu sekalian yang wajib kita yakini. Walaupun umatin ajarin saja ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa yasta'khirun. Kalau dah sampai masanya kontrak kita, ya, batas umur kita, dia berangkat. Kalau kita yang berseluruhan malam depan situ, ya, kita pagi, kita seminggu lagi. Kalau Ustaz ini belakangan baik. Bola dulu tak boleh kita bersedia kan no. Artinya Bapak Ibu sekalian, ini merupakan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita selaku hamba Allah. Kita lah berusaha seperti kata ahli rumah tadi lah 3 bulan lebih dapat. Mungkin cara uluan, cara medis ini kalau di usahakan. Karena kita manusia ini wajib berusaha tapi tidak wajib berhasil. Kita manusia ini kalau didapat berobat, itu kewajiban kita. Sembuh atau tidak sembuh, sehat atau tidak sehat, bukan hak manusia, tapi hak Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kendak kita jalan kuda yang rumah nih, lagi budak umur 37 kan, anak yang ketiga, apa yang sekitar 3 tahun lagi kecil. Tapi kita manusia ini Bapak Ibu sekalian hanya menerima saja. Ya. Karena yang namanya kematian itu hanya berpisah roh dengan nyawa, dengan jasad ya. Yang mati itu jasad, rohnya hidup. Di dunia ini kita dan Bapak Ibu sekalian. Paling tinggi umur katakanlah 100 tahun. 100 tahun apabila Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kepada kita, maka sesungguhnya kita berada di dunia ini 2,4 jam akhirat. 2,4 jam legalnya jam akhirat tapi ya jadi mana bilangannya saya sehari kita dunia Bapak Ibu sekalian 1000 tahun kita di akhirat. Sehari di dunia 1000 tahun dia akan bandingannya. Jadi 100 dibagi 1000 dikali 24 jam. Sama dengan 2,4 jam apabila kita meninggal 100 tahun. Nah kalau almarhumah ini 37 mungkin sekitar 1,5 lebih lah jamnya. Singkat
Yang melahir keluar Bapak Ibu sekalian, itu akan lama. Itu keluar jadi mulai Nabi Alaihissalam sampai kira 80.000 tahun. Belum bangkit-bangkit. Saya di situ. Lama kita dunia, lebih lama kita di akhirat itu. Bapak Ibu sekalian yang mata saya dan tasbih rahimahumullah, sebagaimana yang dibacakan oleh Bapak Ibu Kesan tadi, saya sangat merdu ya. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Apa kata Allah Bapak Ibu sekalian, hai hambaku, kami akan menguji kamu dengan sebagian ujian. Sampai sebagian ujian itu yang Allah berikan kepada kita di dunia anak ini. Sebagiannya lagi di akhirat kelak. Banyak Bapak Ibu sekalian rintangan dan halangan. Karena pada saat ini kita berada di alam dunia. Sampai 3 rute yang kita lalui. Gagalunya ada 13 rute, 10 rute lagi. Pertama jadi alam asal. Berada di alam rahim, kedua. Ketiga berada di alam dunia. Yang keempat, alam barzah 4. Masih panjang liana perjalanan kita sampai ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan diuji dengan kehausan, kelaparan, kekurangan buah-buahan, dan yang paling besar ujian ya, yang kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ampus kehilangan nyawa. Inilah yang kita alami pada saat ini, meninggalnya Desi ini. Qulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, katakan, kata Allah, apabila seseorang itu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, hai malaikat, kamu jangan kudai balik jadi bom hari musibah itu. Ini reaksi keluarga yang ditinggalkan. Apakah mungkin-mungkin, apakah nipak-nipak, apakah ninyu-ninyu. Apakah ninyu-ninyu batang sawit, apakah ninyu batang pisang, gitu kan. Jadi itu lapor ke aku. Ini kalau masuk kita. Dilaporkan oleh malaikat yang diutus oleh Allah, berkata, Allah sabar. Lakinya sabar. 3 anaknya sabar, keluarga besarnya lain sabar. Kalau itu malaikat, buatkan pada keluarga yang tinggalkan itu rumah di surga. Beri nama Baitul Ham, ini rumah pujian yang diperuntukkan kepada orang yang sabar mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lebih dari itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menunjukkan selawat. Apa itu selawat? Kebaikan-kebaikan. Apa itu selawat? Pengampunan. Tunjuk pula payung kasih sayang pada suami dan 3 orang anak almarhumah ini, dan senantiasa akan ditujuki, akan dibimbing, ya akan diberi petunjuk yang muhtadin Bapak Ibu sekalian ini kalau kita mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kita dengan berbagai musibah dan kita tidak mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, macam-macam misalnya kecian kita segala macam, maka musibah itu akan menjadi 2. Ya jadi mana maka jadi 2 sana. Musibah yang pertama yang kita alami. Musibah yang kedua, kalau kita tidak mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sabar dan ikhlas, maka pahala musibah, pahala kesabaran kita tadi diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tunjuk pahala artinya. Setiap hal yang tidak mengembirakan, setiap hal yang tidak mengenakan, itu namanya musibah. Bapak sekalian jamaah tahiyah dan tasbih rahimahumullah, tentu dengan meninggalnya almarhumah ini Bapak Ibu sekalian,
Karena ini adalah sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah mudah-mudahan suami dan anak-anak almarhumah yang tinggal ini ya kita bertemu dulu. Bertemu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Sesungguhnya orang yang mati itu dia dalam keadaan tidur dia, dan mimpi buruk. Itu mandikan, itu kapani, itu sholatkan, ya. Ketika itu seorang meninggal itu Bapak Ibu sekalian, diambil oleh malaikat sal-sal sayur, namanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang meninggal itu orang yang baik, ibadahnya banyak, ya, maka dia akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang tinggi, namanya ilmu. Tapi orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, tempatnya di sijin paling rendah. Dan apabila orang itu berhutang, belum dibayar hutangnya sampai dia meninggal, maka roh itu tergantung antara bumi dan langit. Tapi ada pengecualiannya. Lemana pengecualiannya? Misalnya kita berhutang, uang itu harus sekian, di toko itu harus sekian, di bank harus sekian. Nah, jumlah misalnya ada 100 juta kira-kira kan. Kita berniat akan membayar hutang itu, tapi itu meninggal. Nama amalul niat wala berkuning, mana sesuatu itu sudah terjadi niat, dan orang itu akan mendapatkan apa yang diniatkan. Maka ini urusan aku, kata Rasul. Aku yang akan membayarnya, melunasinya. Tapi sebaliknya, apabila orang itu berhutang, nido ado niat itu bayar, mati. Gawat. Lalu semua tadi kan, ini lain ini. Nanti dia tidak. Jangan kena bayar, tidak sembahyang kerja tidak. Maka akan dikurangilah palo-palonya karena di situ tidak disediakan emas dan perak. Palo musim puasa pernah sembahyang itu. Jadi juga kepada yang berhutang tadi. Ini Bapak Ibu sekalian. Dan memang Bapak kalau tidak nalak rezeki dan pahala yang banyak Bapak Ibu sekalian, kita menuju ke hutang dan jembok. Tapi jangan datang ditagih ya. Ya udah kenapa? Misalnya Tagang kah? katanya, asalnya yang kedai tanjir juta nak bayar SPP nebuan ya. Juta. Tapi kalau keluar ke bilang bayi lo, ya gila. Misalnya kata yang nota cita, sebulan belum dibagi, 2 bulan belum, 3 bulan belum. Jadi apa? Sampai setahun ini apa? Ya, jadi apa? Artinya apa sekalian? Selama orang itu belum membayar, maka pahala yang nyertasi itu akan terus mengalir kepada yang minjam itu. Maksudnya itu. Jadi artinya ya, jangan kita tagihan dan kena. Nah, ini kan lain. Itu betul-betul. Nabi Jo kan, uji seminggu kata kabarnya. Mengelagau ni dan niat. Nah, belum ada luka sana. Berkat, berkat. Nah, ini akhirnya situ. Tapi kalau kita berniat jadi koma, aku nak lagi hutang keluar. Apabila belum pasal dia membayar, aku nak ikhlas dan terima. Tenang, dia keribu. Cuba diuji pagi. Jadi rumah dia niatkan, aku dari hutang ke sana. Jadi rumah aku niatkan kalau belum dapat aku menerima ikhlas. Itu kemarah-marah, insya Allah tenang. Artinya Bapak Ibu sekalian, apabila kita berhutang, lama dengan membayar hutang tadi, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan nilai pahala kepada orang yang berhutang kita tadi. Tapi kita ya tentu ya jangan misalnya kata pamdan lama lah misalnya saling menghargai, saling ngerti ya. Aku pada minjam yang kedua kan, kan itu kan. Yang pertama lah bersegoan, berapa lagi kita kedua. Bagus sekali jemaah takziah dan tasliah ada makamullah.
Artinya apa Bapak sekalian? Roh orang yang meninggal itu adalah hidup. Ya. Surah Ma'lam An-Nasa Iro ahli kubur. Ketahuilah oleh kamu bahwa ahli kubur itu ahya, mereka hidup. Bahkan kata Nabi kita Muhammad SAW di alam nabiha, mereka tahu, mereka keluar. Yang memandikan siapa-siapa keluar, ya. Yang mensolatkan dia keluar, yang nguburkannya dia keluar, ya. Tahu. Bahkan dia yakin, dia mengerti. Wayasma'un, bahkan dia mendengar apa yang kita ucapkan. Misalnya kita bersiarah, ya, kita ziarah kubur dan memberi salam, mereka tahu Bapak Ibu sekalian. Ya. Sebagaimana kata Nabi Muhammad SAW, wa ya'afifuna masyarahim wa man salama alaihim salam. Para ahli kubur itu keluar, siapa yang datang? Dan keluar siapa yang memberi salam. Wa yaduna alaihi salam, mereka pun menjawab. Salam kita tadi jawab. Tapi asal kalau kita suang misalnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kata kita di makam, dijawab Waalaikumsalam. Bisa kan? Tidak kita tahu itu apa? Bukan itu apa? Aku masih kita belangi bulan. Kena tai banyak. Semuanya mereka menjawab apa itu sekalian. Jadi artinya kalau kita beraya ke penjual itu ucapkan salam, ya assalamualaikum ya kubur, kata kita kan. Nah, itu kita dia mereka akan menjawab. Dan kita apabila kita melalui makam, kita lalu kita ke kubur atau ke mana ada makam kita baca assalamualaikum ya kubur. Untuk kita tunjuk selawat, ya. Maka orang itu dengan penghuni kubur yang memberi salam tadi dia merasa asing. Contoh misalnya ada jumlah dari buku ini bagaimana pasam ini dalam minum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Misalkan bang ngopi bang teh. Ini maka demak duduk ni ngopi. Misalnya kan. Punya belum kenal. Udah itu seminggu lagi, udah itu ulang lagi ke rumah. Assalamualaikum. Tentulah kenal pasam ini. Semuanya empat ini situ datang. Tahu. Pas ketiga datang lagi keluar. Begitulah Bapak Ibu sekalian, ketika kita mengucapkan salam kepada makam-makam itu, mereka akan kenal dengan kita. Jadi kalau di akhir keluar, di asing lagi si anu itu keluar lagi dan dikeluar itu. Contohnya Bapak Ibu sekalian, jadi kita lalu ke makam mengucapkan salam, ditambah dengan sholawat pada Nabi Muhammad SAW. Tapi kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, kita waktu ziarah kubur banyak niatnya. Apa niat kita? Hai bilang. Mulai itu kan sekolah. Itu diri ini dan calon ketiga kali. Misalnya kira-kira kan? Yang lulus kelas ini dia boleh tahu. Maka kami nyuntik kambing ke sini, dipucuk pala dingin di sini. Kata niat itu kan? Ziarah kubur itu. Akhirnya dia dekat kabur. Mulai dia dalak kambing. Dalak terus hari ketenangan dekat. Kalau dia ada pernah berbau, yang dia di situ. Nah ini yang dilarang oleh agama kita Bapak Ibu sekalian. Dan banyak seperti ini. Boleh kita berniat, ya. Niat kita ada sedekah. Tetap kita nyembelih di rumah, jamu di rumah, makan di rumah. Di makam itu hanya ziarah saja. Balik ke lo, balik penjamu. Kita ada Bapak Ibu sekalian. Lepas tenda berada di makam tu. Bong abang bong putih lalu galau situ kan. Ini giling atau mawon. Masak di situ. Nah ini yang dilarang. Karena mereka itu adalah penghuni kubur. Ya. Jadi artinya bukan pada kita minta Bapak Ibu sekalian, kita meminta itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa yang kita lakukan waktu ziarah itu,
Kita banyak berzikir. Ya. Ada diceritakan bininya meninggal kan. Jadi kata bini akan meninggal sedang pecawa kuni dia kalau mau lagi nama mati je. Ya, jangan kuda dek kata laki kan. Tapi ada permintaan aku dengan diri dan Tio. Kalau aku mati kelo, ya jangan datang ikut ada ketunaan. Kata bini kan tahu. Tunggu kukulah jumpa tumbuh di makam aku. Kita ada kita ketunaan mengumpul atau tumbuh. Kata bini kan. Mulai kita nyumulung kan, mama tadi. Lepas meninggal itu, mulai disyarah. Kata kira, mana kan? Disyarah. Naik suraya. Masuk dia ni, betul airnya berkocak betul-betul buah. Pagi mulai lagi, kemana kan? Naik suraya. Dan nyiram air. Supaya kata terus kebetulan. Jadi, jangan. Jadi artinya Bapak sekalian, karena mereka itu hidup. Ya. Ketika roh tadi Bapak sekalian diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dimakamkan seorang yang meninggal baiklah nama Puntino, sampai roh telah dikembalikan kepada jasad. Ya. Baru dia teringat jadi mimpi buruknya tadi. Di mana aku ni kata dia. Ngapa aku berkaitan putih jika Bali ini kiri kanan tanah galau. Di situlah Bapak Ibu sekalian si mayat tadi histeris dia membulu. Mantau untuk bapak ni. Pak, tolong. Kemana pergi tolong ya teh? Jeritan mereka tapi kita tidak dengar lagi. Ya. Datanglah malaikat sebelum mengada nakir kepada orang itu untuk diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala mencatat amal baik dan buruk seseorang. Namanya malaikat Ruman. Kembali sampaikan. Ada nama Ruman ini. Ada. Catat. Kata Ruman. Ya lembaga kecatat itu buku tidak ada. Benar. Tidak ada. Ini cinta tidak ada. Ayah panggil kata Ruman. Sakit kapan kabar bukunya. Cinta oh? Ayah kabar. Tidak oh? Tunjuk kabar. Tunjukkan dia tahu. Catat yang amal baik. Nelapas dia kata. Dia boleh balik kita kata. Pernah dia nolongi Jumat, main Jumat, main raya, gitu kan. Boleh kurban, kira-kira. Nelapas. Tidak kalau Bapak Ibu sekalian. Jadi balik sampai dia meninggal. Nah ini yang beramal baik. Amal buruk. Kesannya kaliman. Mulai nyanyi dia manuan. Itu balik ke Jumur. Kata beliau. Catat kerja kan. Kemudian ke Bengkulu. Selalu ada di terus. Yang di tiga tanda. Kata beliau. Catat kerja. Manuan itu. Setelah lalu dicatat bagus amal baik dan buruk, dikanunkanlah kain tadi ke liaunya. Sampai datanglah munkar dan nakir. Marobuka, sapu Tuhan kabar. Sapu Nabi kabar, di kitab kabar, di mana di belas kabar. Sapu sana-sana kabar. Jawaban kita benar 100 kalau jawaban kita bagus. Ibarat kata kita untuk lagi. Coba sekali lagi sana. Aku ini motivasian. Jawab. Coba jawab lagi sekali lagi. Dan jawab betul kalau Bapak Ibu sekalian. Akhirnya berhembuslah angin dari surga. Ya, masuklah ke dalam kuburnya. Itulah yang namanya nikmat kubur. Tidurlah kamu di situ, kata malaikat nakir, seperti tidurnya pengantin baru. Tunjuk lampu di pasir ketil, tunjuk lampu perlu di pasir pala. Tidur. Dan bangkit kalau seorang itu, hari kiamat. Dia orang yang mati husnul khatimah. Mati yang menyenangkan, mati yang mengembirakan, dapat kenikmatan kubur. Datang sholatnya, datang zakatnya, datang puasanya, datang sedekahnya dengan ini dia Bapak Ibu sekalian sampai hari kiamat. Betul seseorang yang
Itu yang mudah-mudahan kita yang belum suarakan malam ini yang hadir termasuk yang belum hadir dapat nikmat kubur kalau. Amin. Allahumma. Yalah kau Bapak Ibu sekalian, kalau kita nido di Badung dan Ninda pakai besi, ulang gigit pun macam-macam. Nah, hidup mati lagi, mati dihidupkan lagi terus benar disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas apa yang dilakukan di dunia. Yang utama Bapak Ibu sekalian, sholat. Ini harus jangan kita tinggalkan. Jika hari seseorang itu meninggalkan sholat, maka akan terjadi aneh pada dirinya. Hari pertama, dia biasa-biasa saja hidup. Terus yang nakil pergi nakil, yang sawah pergi sawah, nak mancing silakan mancing kan, dah ke pekan marolah, dah ke kantor lajulah. Nah, seperti biasa. Hari kedua mulai timbul aneh. Perasaannya hampa, perasaannya kosong, sumpah, selalu penuh, pala itu. Itu hari kedua. Di hari ketiga, maka energinya mulai ditarik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hal yang ringan terasa berat. Kalau itu yang kita alami, ya mungkin ya kita sembahyang itu. Ya, bisa mulai minum ini segala macam keluhan kita Bapak Ibu sekalian. Ya seharusnya yang ringan itu kita biasa-biasa saja, itu terasa berat bagi dia. Ini keanehan yang hari ketiga apabila seseorang itu meninggalkan sholat. Apalagi misal sampai berbulan-bulan, berminggu-mingguan, bertahun-tahunan. Sembahyang terus pada raya Idul Fitri. Itu mubur dia dalam rumah sejadah. Itu ada pokok sembahyang mana? Sembahyang raya. Tidak ada muka pula. Jadi kata Rasul, kalau nak ngina umatku banyak, waktu sembahyang raya. Lami itu. Tapi nak ngina umatku yang beriman, waktu sembahyang satu. Tidak itu. Berapa orang, berapa sab. Apa itu dibilang itu? Ini kalau ngina umat yang beriman. Tahu. Tapi benar-benar umatku banyak, sebenarnya sebenarnya itu ladha itu loh. Maksudku masih lagi tahu. Artinya Bapak sekalian, ya, sholat ini bukan hanya sebagai obat, tapi sholat juga obat penenang jiwa itu. Hal yang sulit, hal yang berat, ya, dalam rumah tangga, maju beributan dengan bapak anak, misalnya kan, bergaruh, anak-anaknya mulu, kira-kira kan, ini mudah-mudahan akan tunjuk jalan oleh Allah, tunjuk di bimbingnya yang pade, ya. Ini karena yang akan mendorong itu sholat tadi, sholat. Yang benar mana kalau bisa beriman sholat, ini apa maksudnya? Kalau orang beriman, sholat dan sabar, maka Allah akan beserta orang-orang yang sabar itu. Bila orang itu meninggalkan itu. Karena Bapak Ibu sekalian, kalau di dunia kita pacak saling tolong menurun, tidak ada janji macam jam, tidak ada tugas macam mutang. Kalau di akhirat kita nafsi-nafsi, mau siapa lagi dulu kita? Ayahku berdiri sembahyang dengan anak aku di pondok pesantren misalnya kan, ayah juga kalau doa kalau tidak kita itulah. Jadi artinya apa? Sang suami yang akan menolong diri dia dewe. Sang istri yang akan menolong diri dia dewe. Jangan harapkan pertolongan dari anak. Kalau kita mengharapkan pertolongan dari anak, kalau kecil, yang menolong kita sendiri. Karena ya karena keluarga kita bisa ada kecuali kita sendiri Bapak Ibu sekalian yang setia amal kita akan melanjutkan kita. Bapak Ibu sekalian jamaah kerja biasa dari makmumah. Tapi kalau tua-tua itu tidak ada lagi namanya ramah kasih dan sayang.
Ya, kalau muda-muda, cita-citaan sayang-sayangan, baca kita saling turun menolong. Tapi kalau lah tua, itu ada rahmah lagi tinggal, kasih dan sayang. Contoh kan misalnya kata Datuk, Nek, Datuk ini kenapaan yang tidak menurut sawit ini. Itu mana tu? Ya turun kuda, umur kuping Datuk. Nah, pergilah nenek tadi ke belakang ngambil minyak manis. Setelah kuping Datuk dia umur, kedua kata Datuk, Nek, I love you, Nek. Kata Datuk tadi kan. Batas itu awal bagus sekarang. Artinya bagus sekalian, ini kalau di dunia boleh, tapi kalau di akhirat kita berusaha untuk melaksanakan sholat, karena sholat yang kita lakukan itu sampai balik modal, belum dapat untung gitu. Sholat subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya ini sampai balik modal, belum dapat untung. Kenapa mau balik modal? Perintah. Akhirnya sholat, dia baca tegak dulu, dia baca dulu. Boleh, dia baca boleh. Boleh, dia baca dulu. Ya mungkin tidak. Ada doa ya mungkin. Pakai isyarat. Lemana supaya pakai isyarat? Waktu sujud atau rukuk, Allah Akbar kirim ke mata. Sama ada yang tidak kirim ke mata. Allah Akbar sujud kirim ke mata. Ini namanya isyarat. Kalaulah bertegak ni rendah, duduk, sedut, miring, tambah lagi rendah. Pakai isyarat, ni rendah, betul. Lapor ke imam, gugur ke beduk. Inna lillahi wa inna sembahyang selesai. Tutup buku. Ya. Artinya Bapak Ibu sekalian, kita berusaha. Ya. Kita selaku orang tua, nah, kalau kapan ada buku itu, jangan lupa sembahyang. Ya tinggi banyak. Kalau kalian tunjuk mereka anak manual gitu tuh. Pada saat ini banyak kita hanya memberi contoh, tapi sedikit saja yang menjadi contoh. Karena ini juga contoh mudah. Nah, belakang kata kita kan, sebaiknya jangan tinggal. Bapak tidak, yang ini juga contoh. Tapi yang baik adalah menjadi contoh. Kalau kita menjadi contoh, baru kita menunjukkan contoh ini yang bagus. Kalau lagi tunjuk ke ada paduan gitu. Artinya Bapak Ibu sekalian, yang menyelamatkan kita di dunia ini, ya kita sendiri, maka berusaha kita untuk melakukan apa yang diperintahkan Subhanahu wa Ta'ala. Contoh almarhumah yang meninggal umur 37. Kita batunya umur berapa? Ya mungkin ada 30, 40, 50, 60, 70. Ya. Beruntung seseorang itu juga umur panjang pula amaliyahnya. Dan rugi seseorang itu juga umur panjang tapi panjang amaliyahnya. Awalnya itu maju terus nunggu di belakang. Boleh bawa, lain bukan. Aduh, bukan tahu. Pulangan itu pakai selapang. Cuma sembahyang, gitu. Nah ini termasuk merugi. Ya. Kalau di akhir-akhir, kalau Bapak Ibu sekalian, hanya dua. Kalau jika seseorang itu mati baik atau mati tidak baik. Ya. Mati husnul khatimah atau mati suil. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian dengan meninggalnya almarhumah, ya, Bestiarawati ini akan meningkatkan amaliyah kita, ya. Karena ini merupakan tasbirah, nasihat yang diam. Agar kita senantiasa berjuang, berusaha untuk meningkatkan amaliyah kita, ya. Di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mati itu hidup ke urung. Ya tinggal lagi nunggu. Kita nak calon dewan, belum tentu. Kalau dia calon, dia calon belum tentu. Apa lagi dia calon? Kalau aku lepas kali calon. Dulu kata kawan, dulu kata duduk di rumah. Akhirnya hari mau duduk pakai tidak. Jauh. Tidak perlu tak dua lembar itu. Ketiga itu tidak. Kita tiga, ya betul. Suara kami. Ini memang dari pusat sampai ke bawah. Itu kan loh, jadi payah gitu. Tinggal lagi kita berpilih lagi kan. Usaha sendiri-sendiri, memperbaiki diri sendiri ya. Dan mati di dekur. Dia mau gila, jangan sampai aku dan keluarga. Dia mau begini, gila, jangan sampai aku ni tu. Itu baik prinsip kita.
Kalau makin ini si zaman canggih ini lebih dari rendah, lepas ya gitu. Acara anak kecil daripada kita makin jadi, misalnya. Bagus sekali dan mata saya dan pekerja yang berkembang kepada keluarga besar yang tinggalkan almarhumah ini, suami tercinta dan anak-anaknya. Yang pertama keluarga terdekat yang membimbing anak-anaknya agar menjadi anaknya soleh dan soleha. Amin. Jadi harapkan kedua Bapak Ibu sekalian, anak-anak kita almarhumah ini kasih doa kenyo, kasih berbuat baik untuk almarhumah. Ini penuntunan, bimbingan, petua nasihat dari keluarga terdekat. Ya. Nah, kalau yang nama budak kecil umur 3 tahun tertib dia, mulai besar keluar dia sampai ruan. Ya. Begitulah sedihnya, begitulah susahnya apabila tidak ada seorang ibu ya, dengan dia. Makanya coba sekali keluarga terdekat. Dan yang kedua, pada suami yang ditinggalkan almarhumah, bertanya untuk berbuat baik kepada almarhumah. Bagaimana caranya? Ya, tanyalah sedekah. Karena Bapak Ibu sekalian, apabila seorang wanita meninggal, seorang ibu meninggal, maka hanya dua yang dilakukan keluarga yang ditinggalkan kata Rasul. Yang pertama adalah membaca Al-Quran, niatkan pembacaan itu, pahala yang disalurkan kepada almarhumah kita. Kita masal yasinan, ya, tahlilan. Maka niat baca yasin itu, kirimkan pahalanya, sedekahkan pahalanya untuk almarhumah. Yang pertama kata Rasul. Yang kedua, setelah yasinan, ya, tahlilan, makan, kadang-kadang minum. Nah, makan dan minum itu niatkan kita sedekahkan pahalanya untuk almarhumah. Ya. Insya Allah Bapak Ibu sekalian akan terbantu almarhumah ini. Karena yang akan menolong kita inilah. Ya, orang yang meninggal itu, pertama keluarga dekat. Ya kalau kita ini yang keluar. Misalnya Allah mafir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Tujuh dan tujuhnya bisa ya lain ya gitu begitu tim tapi yang perlu yang terus menerus dilihat keluarga terdekat ya. Terus menerus yang mengirimkan kebaikan karena apa yang sekalian sebagaimana Nabi Muhammad SAW menyampaikan dalam hadisnya ya wa tausawna ya'lamahuma bil ahya. Apabila ada kabar berita lakinya membuat kemungkaran, ibu anaknya lebih satu membuat kemungkaran, maka akan terganggulah almarhumah. Kalau dia keluar, ya lama dia keluar, ganggu dia. Jadi, siapa yang menyampaikan berita itu kepada almarhumah? Malaikatnya Allah. Ada sih, termasuk kita. Ulah kita bawa dan bila dengan Jumat itu. Kira-kira kan seperti itu. Terganggu di Bapak Ibu. Anak-anak yang melakukan kemungkaran. Terganggu di Bapak Ibu sekalian. Jadi artinya, ya, yang harus dilakukan banyaklah berbuat kebajikan, sedekah, baca Al-Quran, sedekahkan. Ada caci dikit, sedekahkan atas nama almarhumah. Terus menerus menjalin hubungan silaturahim di alam kubur, di makam, datang terus menerus ya. Mungkin seminggu sekali, mungkin seminggu 2 kali ya. Ini kadang lain kita datang kubur ni kalau nak nolak anak ni kira gitu. Baru mau ada jirek dan nolak anak lancang. Lalu itu tidak siapa. Dan sampai 2 tahun lepas datang. Saya dia kecil kan. Jadi artinya apa suami dan anak-anaknya ya untuk dibimbing ya untuk berziarah kubur kepada almarhumah karena almarhum sesungguhnya dia adalah ahyaun, jadi hidup. Ya hanya jasad yang meninggal, dia keluar. Sampai datang, sampai yang itu datang dan apa yang dilakukan yang ditinggalkan dia pun keluar. Ya banyaklah kita berdoa Bapak Ibu sekalian semoga almarhum ini mendapat
dan derajat dari Allah Subhanahu wa taala mati husnul Khotimah. khotimah. Amin. Mati yang baik, mati yang menyenangkan, mati yang mengembirakan, karena kemuliaan yang pertama yang Allah unjukkan kepada almarhumah sekitar 3 bulan dia didapat. Kita berprasangka baik kepada almarhumah, dia sabar dan takut kepada Allah. Syaratnya orang yang mendapatkan digugurkan dosa-dosa oleh Allah, sabar dan takut. Sabar dia menerima ujian dari Allah, takut dia berpahala kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menggugurkan seluruh dosa-dosanya. Ya insya Allah almarhumah ini bisa saja almarhumah meninggalkan kita di tempat dosa tanpa waktu. Amin. Allahumma. Bapak sekalian, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tulus dan ikhlas. Mudah-mudahan doa kita akan dijawab Subhanahu wa taala, dan kehadiran kita sekalian pada malam ini tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi rumah sampai sini tahap demi tahap, langkah demi langkah, tegas itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala nilai pahala yang sangat besar kepada kita sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin wa salatu wassalamu ala mursalin wa alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Amin. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim, amin ya rabbal alamin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma ighfir lana dhunubana ولوالدينا وارحمنا كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين. خصوصا يا روح الاسير وسيدتي برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها وارحمنا. اللهم لا ترمنا اجرها ولا تكتب بها واغفر لنا ولها. وأمر بها وأمر بها في حسن الخاتمة. وأمر بها وأمر بها في حسن الخاتمة. وأمر بها وأمر بها في حسن الخاتمة. اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم يا الله, ampuni seluruh dosa-dosa almarhumah ya Allah. Amin. Dosa yang besar, yang kecil, berlaku sengaja ataupun yang tidak, yang sembunyi ataupun yang nyata ya Allah. Allah ya Allah, dan terima seluruh amal ya almarhumah ya Allah. Amin. Ya Allah, ya kasih dan penyayang, luaskan kubur almarhumahnya sejauh mata memandang ya Allah. Amin. Lebar kubur, Amin. jauhkan dari asap kubur ya Allah. Amin. Dan jadikan amalia almarhumah di dunia, yaitu sholatnya ya Allah, puasanya ya Allah, zakatnya ya Allah, sedekahnya ya Allah, dan ibadah-ibadah yang lain ya Allah. Agar senantiasa menemani almarhumah di alam kubur ya Allah, sampai hari kiamat ya Allah. Amin. Yang berasa kubur, menjadikan kubur almarhumah ini sebagai taman-taman surga ya Allah. Amin. Dan terakhirnya ya Allah, kami bermohon kepada memasukkan almarhumah ke surga dengan semua. Amin. Allah ya Allah, berilah kekuatan lahir dan batin kepada suami tercinta almarhumah dan 3 orang anaknya ya Allah. Amin. Agar selalu bersabar mengendalikan kepada ya Allah. Amin. Ikhlas melepaskan almarhumah ya Allah untuk kepada ya Allah, dan dalam kesehariannya ya Allah, dengan rasa berbuat baik kepada almarhumah ya Allah, Amin. bersedekah berdoa ke almarhumah ya Allah, Amin. laksanakan perintahmu, menjauhi larangan ya Allah, dan dalam kehidupan sehari-hari ya Allah, selalu bersyukur kepadamu ya Allah. Amin. Rabbana salamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina jannata mal abrar ya aziz ya khatar ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.